Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semuanya sehat, semuanya ada dapat kesempatan untuk menghadiri pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu di sini untuk menghadiri pertemuan kita yang pertama, yaitu pertemuan BKB Emas. Pertemuan BKB Emas ini adalah Bina Keluarga Balita Eliminasi Masalah Stunting. Jadi pertemuan ini kenapa dinamakan BKB Emas? Ibu-ibu ada yang tahu stunting? Ya, kalau tidak tahu tidak apa-apa, karena hari ini kita akan bersama-sama mencari tahu yang namanya stunting itu apa gitu ya. Dan bagaimana caranya untuk mencegah stunting supaya anak-anak kita menjadi generasi emas, yaitu generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Iya, itu semua yang kita harapkan ya. Makanya kita harus hadir dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya kader BKB Asyukuria, di mana tempat pertemuan kita kali ini ya. Saya akan memfasilitasi pertemuan kali ini bersama ibu-ibu semua untuk berbagi informasi tentang BKB Emas, yaitu untuk mewujudkan generasi emas, generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Dalam pertemuan ini nanti ibu-ibu kita akan mempraktekkan cara-cara mencegah stunting. Tadi sudah kita sama-sama tahu ya bahwa stunting itu pendek. Jadi anak yang tumbuhnya tidak sesuai dengan umurnya. Umurnya 2 tahun harusnya berapa senti, itu ternyata masih di bawah standar. Jadi tujuan pertemuan kita pada hari ini adalah agar kita bisa saling berbagi informasi dan pemahaman tentang cara mencegah stunting, yaitu melalui 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, atau biasa kita singkat menjadi 1000 HPK. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ingin berbagi informasi mengenai 1000 HPK? Baik, nanti kita lanjut saja ya. Sebelum kita memulai pertemuan, ada baiknya semoga pertemuan ini bermanfaat. Kita awali dengan doa. Ada yang bersedia untuk memimpin doa? Ayo, Ibu siapa? Bunda Sarah. Baik, untuk pertemuan kali ini Bunda Sarah yang akan memimpin doa. Ya, marilah ibu-ibu kita buka pertemuan satu ini. Semoga pertemuan ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa menurut keyakinan untuk bunda-bunda semua. Berdoa di dalam hati dimulai. Bismillah. Terima kasih Bunda Sarah atas kesediaannya memimpin doa untuk hari ini. Sebelum pertemuan juga saya ingin mengingatkan, apakah ibu-ibu sudah ber-KB? Ada yang belum ber-KB? Oh, itu yang belum ber-KB, Ibu. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah ber-KB, dan semoga dapat terus dilakukan karena ber-KB itu membawa manfaat bagi ibu, bagi anak, dan juga bagi keluarga. Dan bagi ibu-ibu yang tadi belum ber-KB, saya harapkan nanti bisa berkonsultasi dengan bidan supaya bisa mendapatkan manfaat KB. Jadi nanti ibu-ibu akan tidak ragu-ragu lagi untuk ber-KB gitu ya. Dan saya juga menganjurkan ber-KB-nya itu dengan metode yang jangka panjang, misalnya dengan spiral atau dengan implan. Supaya kita bersemangat, kita salam BKB ya. Siap ibu-ibu? Ya. Siap ibu-ibu. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, balita sehat, cerdas, keluarga ceria. Mau diulang lagi ibu-ibu? Baik ya, biar semangat ya, kita ulang lagi. Salam BKB Emas. Cerdas, berkarakter, keluarga ceria.
Ya, semoga kita menjadi keluarga yang mempunyai generasi emas. Ibu-ibu, untuk topik bahasan hari ini, diskusi kita adalah terkait penerapan 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Siapa yang bisa membantu saya? Apa saja sih yang termasuk dalam 8 fungsi keluarga? Boleh Ibu yang mau membantu saya, silakan tunjuk tangan. Kenalkan, saya dengan Bu Yus. 8 fungsi keluarga untuk penanaman dan penerapan nilai karakter, yaitu 1. Fungsi keagamaan, fungsi cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi pembinaan lingkungan, fungsi apa lagi? Perlindungan, dan fungsi sosial budaya. Ya, terima kasih. Iya, baik sekali. Untuk lebih mempermudah, saya punya singkatan kalau untuk 8 fungsi keluarga biar ibu-ibu lebih paham gitu. Jadinya sudah tahu lah. Ibu tahu buah apel? Tahu. Ya, saya punya singkatan fungsi keluarga itu apel RSCM. Ya, A-nya apa? Agama. P-nya pendidikan. E-nya ekonomi. L-nya lingkungan. R reproduksi. C cinta kasih. S sosial budaya. Dan M melindungi atau perlindungan. Jadi ada 8 ya. Selanjutnya tentang 1000 hari pertama kehidupan. Ada yang bisa membantu saya? Mungkin punya pengetahuan lebih tentang 1000 hari pertama kehidupan, berbagi kepada teman-teman yang lain. Silahkan. Yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan. Ya, yang pertama itu membantu otak anak yang berisi dan menjadi bahan bakar, pertumbuhan jiwa dan raga, pembentukan sistem kekebalan tubuh anak agar kuat. Lalu yang kedua itu meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah dan memberi kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian harinya. Lalu untuk yang ketiganya meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak selama periode 1000 hari pertama kehidupan, membantu memastikan bahwa anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka. Lalu yang keempatnya mengurangi kesenjangan pada aspek kesehatan, pendidikan, produktivitas generasi yang akan datang. Yang kelima menurunkan resiko terjangkitnya penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, beberapa tipe kanker dan kemudian harinya. Mungkin yang keenam nanti dan ketujuh ditambahkan sama Bunda ini boleh. Siapa yang mau menambahkan Ibu? Silakan. Silakan Ibu Mursini. Yang keenam, secara global menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun. Yang ketujuh, meningkatkan total pendapatan suatu negara atau meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. Yang kedelapan, memutus siklus kemiskinan antar generasi akibat wanita yang malnutrisi. Itu jawabannya sudah bagus sekali ibu-ibu, berarti mungkin di rumah ibu-ibu banyak membaca dan kebetulan kita punya alat-alat di kelompok BKBA Syukuria ini sudah lengkap ya. Kita punya alat-alat peraga dengan baik. Tapi yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan itu adalah masa 1000 hari pertama anak tersebut dari mulai hamil selama 270 hari dan dari sejak kelahiran sampai dengan berusia 2 tahun itu 730 sehingga menjadi 1000 hari pertama kehidupan. Baik ibu-ibu, untuk lebih jelasnya untuk 8 fungsi keluarga agar kita semua lebih paham, kita berdiskusi saja ya. Mari kita bagi menjadi diskusinya mau kelompok saja ya. Berapa, karena ada 8 fungsi, sebaiknya kita bagi menjadi 8, bisa? Ya, saya akan dibantu Ibu Desmi untuk membagi kelompok. Baiklah ibu-ibu, kita membagi kelompok berhitung dari 1 sampai 8. Ayo Ibu, dimulai.
3. Berarti 1 sama 1, 2 sama 2, dan seterusnya kita memisahkan diri dan kita berdiskusi ya ibu-ibu ya. Ayo, yang 1 sama 1, 2 sama 2, karena kita dibagi 8 kelompok, 8 fungsi keluarga. Tidak Satu- apa-apa Ibu ya bergerak ya, supaya Ayo. Iya, Nah, jadi ingat ininya. Nah, sudah sesuai dengan kelompok. sesuai kelompok ya. Ya, sekarang saya bacakan tugas untuk diskusinya kelompok 1 sampai 8 ya. Boleh dicatat nanti kelompok 1, apa yang dapat dilakukan orang tua atau ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya. Ya, Bunda ulang. Apa yang dapat dilakukan orang tua, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya dalam menerapkan fungsi keagamaan? Ya, Kelompok 1 ya, itu tugasnya. fungsi keagamaan, menerapkan fungsi keagamaan dalam masa 1000 HPK. Saya ulang, apa yang dapat dilakukan orang tua, ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya dalam menerapkan fungsi keagamaan dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Nah, Jadi Ibu, kelompok 1 fungsinya keagamaan, fungsi keagamaan. kelompok 2 sama penerapan fungsi cinta kasih. Fungsi cinta kasih. Yang kelompok 2 fungsi cinta kasih ya. Ya. Kelompok 1 boleh dimulai nanti Dimulai. keagamaan. Kelompok 3 Kelompok 3 sosial budaya. sosial budaya, kelompok 3. Kelompok 4 perlindungan. Kelompok 4 perlindungan. Kelompok 5, mana kelompok 5? Kelompok 5, Ya. kelompok 5 Kelompok 5 Lima. fungsi reproduksi. fungsi reproduksi. Kelompok 6 Kelompok fungsi en- pendidikan. Kelompok 6 fungsi pendidikan. Kelompok 7 fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan, kelompok 7. Kelompok 8 fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi, kelompok 8. Waktunya berapa? Tunggu. Ya, jadi ibu-ibu diminta untuk dalam masa 1000 HPK itu apa saja yang ibu lakukan untuk menerapkan fungsi-fungsi keluarga tersebut. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok berapa yang belum jelas? Ya, apa saja yang bisa ibu lakukan di rumah? Waktunya 5 menit ya ibu. Nah, waktunya 5 menit ya. Sudah ya Ibu. Nah, sebelum kita nanti saya minta salah satu dari anggota kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1, nama saya Hairunisa. Tadi kami temanya tentang fungsi keagamaan. Menurut kami yang patut orang tua, ayah, ibu menerapkan fungsi keagamaan dalam masa 1000 HPK yaitu membiasakan diri beserta keluarga untuk banyak beribadah seperti sholat, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu kedua, menerapkan aturan dalam keluarga sesuai dengan norma-norma agama. Dengan melakukan hal-hal tersebut, harapan kami semoga keluarga bisa menerapkan fungsi keagamaan ini.
Baik, terima kasih. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 tentang penerapan fungsi keagamaan dalam masa 1000 HPK. Sekarang yang kelompok 2, fungsi cinta kasih. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, apa yang dilakukan orang tua atau saudara dalam fungsinya cinta kasih, seperti misalnya bertanggung jawab anak jika main, kita ajarkan untuk membereskan kembali mainannya. Terus misalnya kita satu lagi, misalnya yang nomor 2, adil. Jadi anak juga diajarkan untuk jika punya makanan atau punya apa, itu dibagi adil ke keluarga. Jadi semua sama rata gitu. Terus rasa empati, rasa iba, kalau misalnya kakaknya atau adiknya lagi butuh pertolongan, dia bantu kakak atau adiknya. Ya, jadi saling membantu. Saling membantu, saling menolong. Ya. Gitu. Baik. Ya, hanya itu. Ya, terima kasih Bunda. Sekarang yang kelompok 3, fungsi sosial budaya. Ya, kami dari kelompok 3 akan mengutarakan tentang sosial budaya dalam 1000 masa kehamilan, yaitu saling menghargai antar sesama anggota keluarga, sopan santun antara yang muda dengan yang lebih tua, anak dengan orang tua. Yang kedua, peduli lingkungan sekitar seperti ikut kerja bakti, santunan, dan ikut acara seperti BKB, Posyandu, dan lain-lain. Terus yang ketiga, kebersamaan antara anggota keluarga yang satu dengan lainnya. Yang keempat, mengikut sertakan anak dalam kegiatan sosial. Demikian, terima kasih. Ya, bagus sekali itu ya yang dapat kita terapkan dalam fungsi sosial budaya. Selanjutnya kelompok 4, fungsi perlindungan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kelompok 4 dari fungsi perlindungan. Contohnya yang memberikan kesehatan jadin sampai dengan usia 2 tahun, seperti memberikan vitamin dan nutrisi yang baik bagi anak, memeriksakan perkembangan secara rutin seperti USG, kontrol rutin, memberikan pendidikan yang baik, terus rajin untuk membawa anak ke posyandu. Terima kasih. Fungsi perlindungan. Kita harus memberi perlindungan kepada anak-anak ya, terutama yang masih di bawah 2 tahun. Baik perlindungan dari lingkungan sekitar maupun perlindungan dari peralatan yang akan membahayakan gitu. Baik, selanjutnya kelompok 5 ya. Kelompok 5, fungsi reproduksi. Yang kelima itu fungsi reproduksi ya. Reproduksi itu mungkin mengatur jarak kehamilan. Jadi mengatur jarak kehamilan supaya tidak terus merawat tubuh atau organ reproduksi supaya tetap sehat, ya dijaga selalu, seperti itu aja sih. Ya, jadi itu ya tadi pendapat kelompok 5 tentang fungsi reproduksi, harus menjaga jarak kehamilan, Ya betul. Iya, dan menjaga alat reproduksi, iya, supaya menjaga sehat selalu, bersih gitu ya, dari ya. kebersihan dan segala macam. Iya. Baik, sekarang kelompok 6, fungsi pendidikan. Dari kelompok 6 tadi dapat fungsi pendidikan. Jadi anak-anak sejak dini kita terapkan pendidikan agama. Dimulai dari pendidikan agama sehingga anak-anak berkembang dengan pendidikan yang maksimal. Contohnya anak bersekolah yang ada pembelajaran agama sejak dini seperti sholat, iqra, dan tidak lupa juga pendidikan umumnya seimbang gitu. Sehingga anak-anak berkembang dengan sendirinya, berjalan disiplin dan agama yang seimbang. Itu aja. Iya, baik, terima kasih. Dari segi pendidikan ya, jadi anak-anak diberi pendidikan sesuai dengan penangkapannya gitu ya, pendidikan agama dan pendidikan umum. Iya, baik. Sekarang kelompok 7, fungsi lingkungan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan Maya. Fungsi lingkungan, kita mengajarin anak untuk bersosialisasi. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, menjaga kebersihan di lingkungan di dalam maupun di luar. Yang ketiga, kita menciptakan suasana aman dan nyaman untuk anak. Entah itu kita bermain di lingkungan di dalam maupun di luar. Terus kerapihan dan disiplin. Itu saya rasa cukup. Makasih. Iya, terima kasih Bunda. Itu jawabannya dari hasil diskusi kelompok 7 tentang lingkungan ya. Jadi anak sudah diperkenalkan untuk menjaga, bersosialisasi, menjaga kebersihan lingkungan ya, baik lingkungan dalam rumah maupun di luar rumah. Iya, sekarang lanjutnya kelompok 8, fungsi ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 8, yaitu fungsi ekonomi dalam kehidupan yang dilakukan orang tua seperti ayah dan ibu. Ya, ayah bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti memenuhi sandang pangan dengan cukup, mencari nafkah untuk bekerja keras dengan gigih, memenuhi kebutuhan keluarga yang baik. Untuk ibu sebagai orang tua membantu ayah dalam mengatur keuangan di dalam keluarga seperti pengaturan dalam berbelanja sesuai kebutuhan, tidak boros, mengatur pengeluaran seperti jajan anak-anak untuk pendidikan ataupun sekolahnya dan jajan-jajan sehari-harinya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jawabannya bagus banget ya Ibu ya. Kita jadi semua bisa belajar ya. Kalau penerapan fungsi ekonomi itu ayahnya mencari nafkah, ibunya mengatur gitu. Jangan sampai pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Jangan lupa menabung. Iya, jangan lupa menabung. Iya. Hidupnya tidak boros. Hidup tidak boros, hidup fungsi ekonomi. Ya Bu, terima kasih atas diskusi kita. Mudah-mudahan dari diskusi yang tadi pemahaman kita semua tentang penerapan 8 fungsi keluarga dalam masa HPK itu lebih dalam lagi. Baik ibu-ibu, karena tadi kita sudah berdiskusi sambil duduk begitu ya, jadi agak lumayan pegel gitu. Sekarang kita mau belajar sambil bermain, namanya bermain ular tangga ya. Nanti kita akan berjalan-jalan, agak melompat dan sebagainya. Kita bermain ular tangga, tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu. Seperti tadi berdiskusi kita ada 8 kelompok, tapi kalau untuk ular tangga kita baginya 4 kelompok saja ya. Jadi kelompok 1 dengan kelompok 2 bergabung, kelompok 2 dengan kelompok 3 bergabung, jadi ada 4 kelompok, tadinya 8 kelompok. Yuk kita mulai. Aturan bermain yang pertama, permainan dilakukan oleh minimal 4 kelompok. Ibu-ibu sudah menjadi 4 kelompok ya. Yang menjadi pion adalah peserta yang ikut bermain dan berdiri dalam area ular tangga. Jadi nanti masing-masing ibu pilih siapa pionnya yang akan bermain di ular tangga ini. Pion diharapkan melepas alas kaki. Jadi harus supaya lebih awet ya Bu. Supaya lebih awet jadi harus dilepas dulu alas kakinya. Jika satu kelompok terdiri dari 1 orang, maka yang melempar dadu adalah peserta yang berada di luar area permainan ular tangga. Nanti yang melempar dadu bukan yang menjadi pion ya. Dadu diputar ke atas, dilempar ke atas, kepala sambil diputar. Biar dadunya ikut berputar-putar. Langkah pertama, pion dimulai dari kotak ayo ke BKB atau kotak nomor 1. Pion akan melangkah sesuai dengan angka dadu yang muncul. Nanti kalau dadu sudah diputar, sudah dilempar akan muncul angka, maka pion akan melangkah sesuai dadunya. Bila angka dadu yang muncul adalah angka 6, maka kelompoknya boleh melempar dadu kembali. Seperti biasa kalau kita main ular tangga, kalau ketemu angka 6 bonus, jadi boleh melempar dadu sekali lagi. Bila pion berhenti di kotak ujung bawah tangga, maka pion akan naik ke kotak ujung tangga. Ya, jadi kalau misalnya di angka 3, nanti pionnya boleh naik ke angka berapa? 14. Baik. Tangga menggambarkan perilaku pengasuhan yang baik yang akan berdampak positif. Jadi ini bermanfaat sekali karena isinya adalah perilaku-perilaku pengasuhan yang baik. Bila pion berhenti di kotak ekor ular, maka pion harus turun ke kotak kepala ular. Jadi kalau misalnya pion ada di angka 7, dadunya dilempar, nanti dia akan turun ke angka 4. Ya, sudah paham ya? Kalau ketemu tangga dia akan naik, kalau ketemu ular dia akan turun. Baik. Ular menggambarkan perilaku pengasuhan kurang baik yang berdampak negatif. Kalau tadi tangga itu yang baik, ular adalah perilaku yang kurang baik. Pion harus membacakan pernyataan yang berada di kotak tempat dia berhenti dan menjelaskan secara singkat. Jadi nanti yang jadi pion akan membacakan pesan-pesan yang ada di kotak ular, di kotak bermainnya ya. Bila pion berhenti di kotak tanda tanya,
Maka saya sebagai kader akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan dari kader sesuai dengan kartu pertanyaan yang diambil oleh temannya yang berada di luar area permainan ular tangga. Nanti saya kalau misalnya Ibu berhenti di angka 2, di angka 2 itu tanda tanya ya. Ya, kalau tanda tanya saya akan bertanya kepada Ibu pion. Nanti kartunya yang milih temennya, tapi saya yang akan membacakan. Pertanyaan dari kader dapat dijawab oleh semua peserta yang sekelompok dengan pion. Jadi nanti teman-temannya pion boleh membantu untuk menjawab pertanyaan kader. Konsekuensi dari jawaban yang benar atau salah disampaikan oleh kader sesuai kartu pertanyaan dan dilaksanakan oleh pion. Nanti di kartu pertanyaannya akan ada apakah dia maju atau mundur sesuai dengan yang ada di kartu. Selanjutnya, bila pion berhenti di kotak lakukan salam, kader meminta kelompok pion tersebut untuk melakukan salam BKB emas. Tadi kita sudah hafal ya salam BKB emasnya. Ibu-ibu, selanjutnya pion diperbolehkan untuk berada dalam kotak yang sama. Jadi kalau pion 1, 2, 3, 4 kebetulan di angka nomor 18 semuanya berkumpul di situ. Mungkin kakinya saja bisa masuk ke situ gitu ya. Pokoknya permainan ini nggak ada yang kalau misalnya ketendang, disingkirkan atau itu enggak, tapi tetap harus bermain sampai selesai. Jika angka dadu membuat langkah pion melebihi kotak terakhir, maka pion harus mundur sesuai dengan sisa langkah. Maksudnya, kalau misalnya ibu di angka 24, dapat dadu 2, berarti ibu ke 25 dan ke 24 lagi gitu ya. Jadi sesuai dengan kalau di 24 ibu supaya finish harusnya angka dadunya 1, tapi ternyata 2. Jadi ibu harus mundur lagi sesuai dengan jumlah dadu yang keluar. Paham ya? Baik. Peserta dianggap menang jika pionnya berhasil tepat mencapai kotak terakhir. Kotak terakhir yaitu kotak nomor 25. Iya, nanti di situ akan ada ucapan selamat Anda menjadi orang tua hebat. Kelompok yang telah mencapai kotak terakhir bersorak bersama-sama boleh, kalau punya yel boleh langsung disampaikan gitu. Peserta diharapkan bermain dengan sportif. Saya percaya ibu-ibu kita semua belajar sambil bermain pasti sportif. Kemudian permainan bisa juga dihentikan sesuai dengan kesepakatan bersama untuk beberapa kondisi. Ya misalnya kalau kita lagi hujan kita bisa pindahkan aja ke dalam gitu ya. Saya rasa cukup sekian, kita bisa mulai bermain atau mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya. Lanjut, baik kita mulai ya. Sekarang siapa yang mau menjadi pion? Sudah ya, pionnya ada 4 ya. Kalau pionnya sudah ada 4, sekarang siapa dari kelompok 1 yang mau melempar dadu? Kelompok 1 yang mau melempar dadu. Lempar, ayo kita lempar dadunya ke atas. 4. Ayo ibu kelompok 1. Masuk. 4. Berhitung mulai dari ayo ke BKB. Mulai dari 3, 4. Baik. Silakan dibacakan Ibu. Oh iya. Itu turun. Baik, sekarang kelompok 2 yang mau melempar dadu. Ya, dadunya 5. Ayo pionnya kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ibu kelompok 2 dapat di tanda tanya. Jadi silakan temannya mengambil kartu untuk dibacakan oleh ibu kader. Baik, karena kelompok 2 dapat tanda tanya, tadi sudah seperti yang sudah saya bacakan bermainnya, cara bermainnya, maka teman dari kelompok 2 silahkan mengambil kartu untuk kartu pertanyaannya, nanti akan saya bacakan. Silakan Bu. Nah ini dia kartu yang dipilih oleh Bunda Sarah. Ternyata Bunda Yus, maaf Bunda. Ibu diminta untuk salam BKB. Salam BKB emas.
supaya lebih semangat, semua satu kelompok ya. Silakan kelompok 2 ya. Kelompok 2 melakukan salam BKB emas. Ya. Salam BKB emas. Iya, itu salam BKB emas dari kelompok 2. Kira-kira menurut ibu-ibu yang lain itu benar apa salah? Hebat. Itu berarti benar. Kalau benar, maka pion boleh maju 1 langkah. Silakan. Nah, silakan dibaca Ibu pesan yang ada di situ. Baik, kita lanjut. Silakan Ibu ke 6. Ya, maju 1 langkah. Ya, di 6 situ. Sekarang kita ke kelompok 3. Pion kelompok 3. Siapa yang melempar dadu? Baik. Kita lihat dadunya. Angka berapa? Angka 5. Wah, dapat pertanyaan lagi nih. Ayo Bu, melangkah 1, 2, 3, 4, 5. Silakan temannya milih kartu lagi untuk kita bacakan. Terima kasih. Ini berhubungan dengan KB ya. Ibu, tadi kan ada yang ber-KB, ada yang tidak ya. Jadi mudah-mudahan semua nanti ikut ber-KB supaya dapat manfaat KB. Nah, ini pertanyaannya, sebutkan 4 terlalu. Ya, 4 terlalu. Ayo kelompoknya ada yang bisa membantu? Kelompok 3. Terlalu dini, terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak. Banyak anak mungkin ya. Ya, jawabannya terlalu dini. Terlalu dini, terlalu muda. Terlalu muda dengan tua, terlalu dini, terlalu tua. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Kira-kira itu sudah betul Ibu? Ibu-ibu yang lain? Iya, jadi 4 terlalu itu terlalu muda, tadi terlalu dini ya. Kayaknya jawabannya kurang 1 deh. Oh, iya. Terlalu tua. Terlalu tua. Terlalu banyak. Tadi Terlalu sudah dijawab. Terlalu dekat. Nah, yang satu lagi terlalu dekat. Ya, terlalu dekat. Iya. Jadi kira-kira jawabannya salah apa benar Ibu-ibu? Betul ya? Iya deh, karena cuma salah satu dianggapnya betul. Baik, kalau betul berarti Ibu melangkah 1 langkah. Ya, di nomor 6 ada 2. 6. Ayo maju dulu 6 langkah. 3, 4, 5, 6. Oh, itu pertanyaan. Pertanyaan dulu ya, nanti baru kita lempar dadu lagi. Nah, ini dia pertanyaan yang dipilih temannya. Pertanyaannya, bagaimana agar kebutuhan gizi pada 1000 HPK dapat terpenuhi? Kebutuhan gizi pada 1000 HPK. Oh iya, memberikan ASI eksklusif, Iya. makanan bergizi, imunisasi, vitamin, dan itu posyandu menimbang bayi sebulan sekali. Iya, gimana yang lain? Betul. Iya, ada 1 yang belum disebutkan, yaitu cuci tangan pakai sabun sebelum dan sesudah makan. Itu dia. Iya. Karena jawabannya benar, Ibu melangkah 3 langkah. 3. Iya. Sekarang kelompok oh iya turun. Wah, kita permainannya agak panjang ini. Kalau turun berapa? Itu ada tangga, ada ular. Berarti Ibu harus dibantu baca yang lainnya boleh. Orang tua tidak paham tentang pola asuh yang baik dan benar. Akibatnya? Akibatnya anak mengalami stunting. Stunting. Jadi tumbuhnya kurang baik ya, tumbuhnya pendek. Iya. Baik, sekarang kelompok berapa tadi? Masih 1 lagi karena tadi dapat dadu nomor 6. Lempar dadu sekali lagi. 2, Ibu maju 2 langkah. Maju ke atas, Bu. Maju ke atas. 1, 2.
Iya, silakan dibaca itu pesannya. Hasilnya terjaminnya pendidikan untuk anak. Iya. Lanjut kelompok berapa? 4. Ayo pelempar dadu kelompok 4. Ini belum ada yang finish, berarti kita belum bisa selesai. 2. Maju 2 langkah. 11, 12. Iya, kita banyak bertanya hari ini. Silahkan pilih pertanyaannya. Kelompok 4. Ini pertanyaannya gampang banget. Umur berapa anak diberikan makanan pendamping ASI? Silakan temannya jawab. Untuk pendamping ASI itu 6 bulan. Ya, berarti usianya 6 bulan. Pendamping ASI. mulai dari Dari mulai usia. usia 6 bulan. Bagaimana ibu-ibu? 6 bulan. Pendamping ASI maksudnya makan. Berarti kalau untuk makanan pendamping ASI-nya iya, 7 bulan. Berarti Iya, jawabannya 7 benar bulan. apa salah tadi? Salah. Oke. Kalau salah berarti mundur 1 langkah. Iya, mundur Bu. Iya, itu ada perintah lagi. Perintahnya apa? Lakukan salam. Silakan kelompok 4 ya? Kelompok 4 melakukan salam. Mau salam apa? Salam BKB Emas saja. Ya, salam BKB Emas. Orang tua hebat, berduta sehat, berkarakter, keluarga ceria. Iya, lanjut permainan kelompok 1. Empat kelompok 1, 2, 3, 4. Hore. Berarti pemenangnya kelompok 1. Selamat, Anda menjadi orang tua hebat. Ya, kita salam lagi ya. Yuk, salam lagi. Salam BKB Emas. Ayo baik Ibu, tadi kita sudah bermain ular tangga, lumayan berkeringat, berolahraga ya sambil bermain. Setelah bermain ular tangga tadi gimana perasaan Ibu? Senang, iya senang. Dapat pengetahuan juga ya. Iya, kalau begitu bermain sambil belajar. Nah, tadi kan ada 4 kelompok ya. Saya pengen tanya supaya pemahaman kita lebih dalam lagi tentang 1000 hari pertama kehidupan dan penerapan 8 fungsi keluarga. Saya minta tiap kelompok itu menyampaikan apa saja yang dipelajari dari permainan ular tangga yang tadi sudah kita mainkan bersama-sama. Ya, jadi tiap kelompok 1 orang menyampaikan apa saja pengetahuan dan praktek yang baik yang dapat kita lakukan dalam penerapan 8 fungsi keluarga di 1000 hari pertama kehidupan yang tadi sudah kita lakukan di permainan ular tangga. Saya dari kelompok 1 yang tadi sudah bermain ular tangga, menang juara 1. Yang bisa disimpulkan dari permainan tadi, jadi kami mengetahui 8 fungsi keluarga, dapat mengetahui 1000 hari pertama kelahiran, kehidupan. Itu yang dapat saya sampaikan. Baik, itu kelompok 1 ya. Sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 2 silahkan menyampaikan apa yang bisa dipetik Ya, pelajaran. saya dari kelompok 2 mewakili. Jadi yang kita ketahui dari permainan ular tangga tersebut adalah bagaimana kalau orang tua bersifat kasar atau ada marah, anak pun akan ikut seperti itu. Jadi down, terus tadi ada di situ semuanya minder ya, terus takut gitu. Terus kalau orang tua mengajarkan yang baik, akan menghasilkan pun anak yang baik yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Gitu Iya, aja. itu dari kelompok 2 katanya kalau misalnya orang tuanya kurang kompak gitu ya, jadi anaknya jadi kurang percaya diri, minder, tapi kalau baik nanti anaknya juga menjadi baik. Selanjutnya kelompok 3, silahkan. Jadi tadi kita tangga di situ, jadi kita tahu fungsi keluarga, tentang ilmu pengetahuan, tentang pendidikan, dan ini pentingnya 1000 HPK. Iya, pentingnya 1000 HPK ya. Ada tadi di permainan ular tangga ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Lanjut di kelompok 4.
Yes, kami dari kelompok 4 mewakili dalam permainan luar tangga ini banyak manfaat yang kita bisa ambil seperti manfaat yang baik, yang positif, mengasuh anak dengan baik, mencontohkan nilai-nilai keagamaan agar bisa berdoa sebelum melakukan aktivitas, dan contoh yang tidak baik yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita keseharian di dalam keluarga seperti bertengkar di depan anak sehingga anak akan menjadi ketakutan. Mungkin itu aja hikmahnya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawaban Ibu. Berarti kita semua insya Allah paham dengan penerapan 8 fungsi agama dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Tapi tadi saya belum dengar apa sih yang kita lakukan dalam masa 1000 HPK itu? Yang keluarga lakukan atau ibu lakukan dalam masa 1000 hari pertama kehidupan. Tadi sudah dijawab oleh kelompok berapa tadi dalam pertanyaan? Inisiasi menyusui dini, kemudian apa? Memberi ASI eksklusif gitu ya, kemudian memberi vitamin, makanan pendamping ASI, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan gitu ya. Terus kalau bisa kita sama-sama lakukan, jangan memberi anak itu makanan yang ada bahan pengawetnya. Seperti misalnya kayak apa yang ada bahan pengawetnya? Indomie gitu ya. Kalau bisa kita jangan makanan instan ya, Bu. Iya, makanan instan gitu. Jangan kita berikan dulu gitu ya. Masih belum kuat anaknya. Baik ibu-ibu, setelah tadi kita berdiskusi dan bermain ular tangga dengan tema penerapan 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 hari pertama kehidupan, saatnya sekarang kita akan mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama adalah 8 fungsi keluarga antara lain adalah fungsi agama, fungsi pendidikan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, fungsi reproduksi, fungsi cinta kasih, fungsi sosial budaya, dan yang terakhir M, melindungi atau fungsi perlindungan. Selanjutnya kesimpulan kedua adalah pentingnya pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan sampai berusia 2 tahun, adalah membentuk otak berisi dan bahan bakar jiwa dan raga. Kemudian meningkatkan kesiagaan sekolah dan mencapai prestasi akademis. Menurunkan kesenjangan tingkat kesehatan, pendidikan, dan produktivitas. Menurunkan resiko pada penyakit kronis. Contohnya penyakit kronis itu diabetes atau penyakit jantung gitu ya. Kemudian menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun. Karena kita sudah mengasuh dengan baik, insya Allah kita akan menjadi anak-anak kita akan menjadi anak yang sehat gitu ya. Sehingga menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa. Selanjutnya meningkatkan total pendapatan suatu negara. Karena kita punya generasi emas, otomatis nanti kita akan menghasilkan emas-emas gitu ya buat negara kita. Selanjutnya memutus siklus kemiskinan antar generasi. Semoga generasi emas bisa menjadi jadi peningkatan pendapatan bagi negara begitu. Kesimpulan yang terakhir adalah penerapan 8 fungsi keluarga dalam 1000 hari pertama kehidupan akan menghasilkan generasi emas, yaitu generasi yang apa ibu-ibu? Generasi emas, generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, sehingga keluarga menjadi keluarga ceria. Iya. Ibu-ibu, tadi kita sudah mengambil kesimpulan dari permainan dan diskusi. Sekarang kita akan mengisi kalender pengasuhan. Ibu-ibu tidak lupa mengisi di rumah ya kalender pengasuhan. Ini kalendernya seperti ini. Nah, ini kalender pengasuhan, nanti diisi di rumah ya. Itu akan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya, kalender pengasuhan itu akan kita jadikan tugas rumah. Jadi ibu-ibu di rumah diharapkan mengisi kalender pengasuhan ini. Berisi kegiatan-kegiatan setiap hari yang harus ibu-ibu dan keluarga lakukan di rumah selama masa 1000 hari pertama kehidupan. Sekarang Ibu Kader mau menyampaikan tugas rumah. Jadi tugas-tugas yang akan kita lakukan di rumah sampai dengan pertemuan kita di bulan depan. Boleh dicatat ya, tugas rumah yang pertama.
menyampaikan penerapan 8 fungsi keluarga dalam masa 1000 HPK kepada anggota keluarga lainnya di rumah. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari sekarang, mohon disampaikan kepada kepada ayah dan kepada anggota keluarga lainnya yang ada di rumah ya ibu-ibu ya. Kemudian tugas rumah yang kedua, mendiskusikan cara untuk menerapkan 8 fungsi keluarga, terutama pada masa 1000 HPK bersama anggota keluarga lainnya. Ya, jadi diskusi cara menerapkan 8 fungsi keluarga itu sama ayahnya, sama mungkin di rumah ada neneknya gitu. Ya, atau ada anggota keluarga lain. Ya. Selanjutnya jangan lupa tugas rumah yang ketiga itu mengisi kalender pengasuhan yang tadi sudah saya perlihatkan. Baik Ibu, kalau tugas rumahnya sudah dicatat, ini tugas rumahnya akan kita tinjau kembali pada pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya di bulan depan. Kita rencanakan dari hari ini kira-kira akan dilakukan di tanggal berapa? Hari ini tanggal 8 ya, 8, 7, berarti mungkin bulan depan bisa tanggal 7 lagi ya. Oke, bulan depan akan dilaksanakan tanggal 7 bulan Maret tahun 2019 di rumah di sini juga, di kelompok BKB kita ini. Kemudian kira-kira ada yang mau menjadi relawan untuk mengingatkan supaya kita nggak ada yang lupa untuk pertemuan berikutnya tanggal 7. Silakan siapa yang menjadi relawan mengingatkan untuk pertemuan berikutnya. Ya, baik Bunda, nanti tolong teman-temannya diingatkan bahwa pertemuan berikutnya akan dilaksanakan di tanggal 7 ya, tanggal 7 bulan Maret ya. Terima kasih sebelumnya untuk Ibu. Sebelum pertemuan kita berakhir, saya akan mengingatkan kembali tentang KB. Jadi manfaat KB diantaranya adalah dapat mengurangi resiko kehamilan pada ibu yang dikenal dengan 4T. Tadi sudah kita tanyakan ya, 4T itu terlalu muda, itu usia di bawah 16 tahun. Kemudian terlalu tua, itu usia di atas 35 tahun. Jadi kalau di bawah 16 tahun sebaiknya jangan melahirkan, di atas 35 tahun juga jangan. T yang ketiga adalah terlalu sering atau terlalu dekat. Ya, itu perbedaan usia antar anak sangat dekat. Misalnya anak pertama dengan anak kedua 1 tahun gitu. Kemudian yang T yang keempat terlalu banyak ya. Terlalu banyak itu memiliki lebih dari 4 anak. Itu sudah terlalu banyak. Bagaimana Ibu, 4 masih boleh? Terlalu banyak. 2 anak cukup katanya ya. Baik. Sekarang kita salam BKB Emas lagi ya. Supaya kita bersemangat, ayo kita salam BKB Emas. Salam BKB Emas. Orang tua hebat, baduta sehat, cerdas, berkarakter, keluarga ceria. Iya. Baik ibu-ibu, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan ibu untuk bisa bergabung dalam kelompok BKB Emas gitu ya. Mohon maaf apabila dalam pertemuan ini ada kesalahan dan kekeliruan karena kesalahan itu berasal dari diri saya dan kebenaran itu hanya dari Allah. Baik, sebelum mengakhiri kita berdoa agar pertemuan kita membawa manfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ibu-ibu. Nanti kita bertemu lagi di tanggal 7 bulan Maret. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.